Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku Mutiara Merenita. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sore ini aku akan mengajak kalian untuk sharing. Ngobrol yuk bareng aku. Yuk, siapa yang mau ngobrol sama aku? Ayo, ikutan yuk, ikutan. Jadi aku baru pulang kerja nih, dan aku punya waktu untuk sharing ke kalian selama aku kerja di Sydney, Australia, selama aku kerja di Indonesia. Pergaulan aku di tempat kerja seperti apa, orang-orangnya seperti apa, mengandalkan, menangani situasi di lingkungan kerja itu seperti apa, dan pokoknya banyak hal yang bakal aku share ke kalian melalui curhatan aku kali ini, obrolan aku kali ini. So kita ngobrol aja yuk. Jangan lupa ya sekali lagi untuk like, share, comment, subscribe. Oke. Jadi kali ini aku bakal share ke kalian karena lagi-lagi aku pun mendapatkan DM di Instagram juga ya. Kenapa sih Kak kalau kerja ya di Indonesia tuh seperti ini misalnya gitu ya. Kalau di luar negeri kayaknya enak ya, soalnya kakak kan kelihatannya happy terus gitu ya. Terus kayaknya nggak ada beban gitu di kerjaan. Siapa bilang namanya kita kerja di orang lain ya, mau itu perusahaan kecil, menengah, gede sekalipun, itu tuh selalu ada permasalahan guys. Apalagi kita kan berada di satu tempat dimana banyak sekali orang-orang yang terlibat gitu ya. Kalau kalian di Indonesia mungkin kebanyakan orang-orangnya pastinya bukan hanya dari satu suku aja. Ada dari suku Sunda, Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, orang Batak misalnya ya, orang Papua, orang Bali. Itu banyak sekali dari 33 provinsi di Indonesia. Bahkan mungkin ada dari orang luar negeri misalnya, kan who knows ya, kalau perusahaan besar pastinya dengan tenaga kerja asing gitu. Nah, kalau di Australia tentunya yang multicultural ini dari berbagai macam negara, tidak hanya orang-orang bule, kita sebut orang bule ya, kalau orang-orang Eropa misalnya gitu, orang-orang yang kulit putih, matanya biru gitu ya, pastinya kalian seneng dong kerja dengan mereka, ya dong. Dan itu pun satu-satunya harapan aku waktu dulu. Aduh, pengennya gue kerja sama bule nih gitu ya, asik kayaknya orangnya gitu. Jadi pada saat aku sekarang bekerja sama bule dari berbagai macam negara, nggak hanya dari orang-orang Eropa aja, orang-orang Amerika, orang-orang Australia juga, terutama orang-orang Asia juga. Dan jadi makanya aku pengen share ke kalian gimana sih perbedaannya. Sebetulnya sama aja dengan karakter dan segala macam. Cuman mungkin nih bule itu lebih kepada ini ya, nggak begitu stick dengan aturan yang berlaku, nggak kayak mungkin lu harus gini, lu nih lebih santai, lebih apa ya, lebih fleksibel juga. Jadi yang penting kerjaan selesai gitu. Dan aku pribadi gitu melihat situasi lingkungan kerja aku, karena dari tahun 2015 sampai sekarang aku bekerja di 2 perusahaan yang berbeda. Makanya setiap perusahaan itu aku selalu jadikan pengalaman yang sangat berharga. Meskipun ya aku paling bertahan tuh 3,5 tahun gitu di perusahaan pertama, dan di perusahaan kedua ini aku hampir mau 3 tahun. Dan memang keduanya ini sangat amat berbeda lingkungannya, dan aku kalau boleh milih aku lebih nyaman di sini gitu, yang perusahaan kedua ini gitu. Karena kenapa, meskipun awal-awalnya ada struggle gitu, karena namanya beradaptasi kan, kita juga harus ada apa ya, ada struggle-nya, dan itu wajar banget gitu ya. Dan untuk membandingkan perusahaan yang pertama sama yang perusahaan kedua, memang ya namanya perusahaan nggak ada yang sama juga, dan karakter orang-orang yang terlibat di satu perusahaan itu pun juga nggak sama juga. Dan kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Jadi hal yang pertama tuh aku selalu menjadi diri aku sendiri. Aku nggak bisa menjadi diri orang lain gitu. Ada dong pastinya kalian menemukan orang-orang di kantor yang memang sebetulnya dalam keadaan nyata tuh dia tuh orangnya nggak kayak gitu, tetapi dia sosok untuk menjadi seorang profesional gitu ya, yang benar-benar berbeda kepribadiannya dengan yang sesuai yang ada di rumah gitu. Dan aku pribadi, aku nggak bisa kayak gitu. Aku harus menjadi diri aku sendiri yang benar-benar nyaman dengan diri aku sendiri, tanpa harus
berbeda dengan karakter aku yang sebenarnya. Jadi kalau aku karakternya gokil kayak gini, ya udah gitu, gue tunjukin memang gue kayak gini gimana loh gitu kan. Nah, aku harus benar-benar menjadi diri aku sendiri. Jadi kemampuan apa yang bisa aku tunjukkan, baik itu kemampuan yang lebih, yang sedikit gitu, pokoknya dalam pekerjaan aku harus tunjukkan yang terbaik gitu. Terutama aku harus bisa memposisikan diri aku sebagai resepsionis, penerima tamu, student support, dan customer service. Jadi satu, menjadi diri sendiri. Kedua, kita harus bisa memposisikan diri kita menjadi bidang pekerjaan yang kita jalani itu gitu. Jadi meskipun nih, kalau kalian yang bertanya-tanya kan, ini gue sembari duduk ya, sembari duduk di bawah dong kan, kalau kehidupan nyata kita tuh kan sebetulnya lebih, sorry to say, misalnya nih ya, lebih baik daripada bidang pekerjaan yang kita jalani. Terus kita memang harus seperti apa. Nah, kalau aku pribadi sih memang kalau misalnya diri aku gitu ya, menjadi seorang resepsionis, ya udah, gue menempatkan diri aku menjadi seorang resepsionis, customer service, yang memang pekerjaan itu harus kita dalami secara jiwa gitu. Jadi kita nggak bisa jadi, sorry ya, kadang orang-orang berpikir pekerjaan yang aku jalanin ini itu kelas bawah gitu, yang apa sih lo, nggak ada apa-apanya gitu. Tapi kalau kalian kerja di luar negeri, pekerjaan apapun itu dihargai banget, sampai orang-orang tuh menganggap maupun pekerjaan yang kecil, menengah, atas itu namanya orang bekerja gitu ya, mencari uang, mencari nafkah, mencari rezeki, itu benar-benar tidak bisa didiskriminasikan, tidak bisa dibagi-bagikan, dibeda-bedakan, maksudnya tidak bisa disepelekan juga. Jadi kalau di luar negeri, di Australia terutama, kalau memang kita merasa ada hal tersebut, kita berani, boleh lapor ke pihak yang berwajib, segitunya guys. Jadi kedua, memang aku harus memposisikan diri aku sebagai pekerjaan aku, penerima tamu, customer service atau pelayanan kemahasiswaan gitu. Ketiga, kita harus ini ya, benar-benar memberikan energi yang sangat positif dan baik gitu, sesuai dengan pekerjaan yang, masa iya kita sebagai penerima tamu dan customer service yang duduk di depan kita cemberut terus, iya kan? Nggak mau kan? Bete banget, males banget gitu loh kalau orangnya rude gitu kan. Rude itu kasar dan gak seramah yang memang sesuai mereka harapkan. Meskipun ya, namanya pekerjaan yang di depan front office, customer service, resepsionis itu multitasking, pekerjaannya itu hektik banget. Angkat telepon lah, banyak nerima inquiry, permintaan dari si A, si B, si C, si D, segala macam, dan situasi sangat hektik banget. Tetapi kita harus tetap untuk menebar kebaikan, senyum, ramah, dan memberikan pelayanan terbaik untuk customer kita gitu. Jadi energi positif, friendly, ramah, ceria itu harus whole package gitu kan, sebagai penerima tamu, customer service, resepsionis yang aku jalani saat ini gitu. Yang keempat apa? Kita jangan terlalu berlebihan. Berlebihan dalam artian memperlihatkan diri kita, dari mulai dandanan, look aku, meskipun ya sorry banget gitu kalau orang-orang kadang nganggap, lu mah kayaknya kelihatan orang kaya banget, nggak mungkin lah gitu ya kerja kayak gini, jadi apa, pekerjaan utama buat lu, paling lu cuman apa namanya, paling lu cuman main-main doang gitu. Gue ngelihat dari, ada orang yang ngomong seperti itu, gue ngelihat dari penampilan lu bling-bling segala macem. Well, aku cuman ditacap mukanya kayak gini ya, jerawatan pula gitu kan. Apa yang aku punya kayak jam tangan, ini wedding ring, masa iya kita punya kita nggak pakai? Karena wedding ring ini kan memang pemberian dari suami aku gitu kan. Jam tangan ini juga udah lama gitu kan, dan cincin ini pun gitu pemberian dari mertua gitu. Jadi masa iya sih kita benar-benar harus lusuh, harus nggak oke gitu? Tapi ya apa yang aku punya kayak gini, ini blush on segala macem, makeup pun aku nggak yang mahal-mahal banget. Cuman kalau memang
apa yang aku terapkan itu terlihat berlebihan, karena kan satu hal, kita nggak bisa mengontrol orang-orang yang melihat kita, menilai kita itu dengan pemikiran yang sama seperti kita gitu. Jadi kadang kita pun nggak bisa show off yang terlalu berlebihan juga. Jadi jangan berlebihan show off menunjukkan, meskipun gitu ya, yang sudah kita lakukan dari mulai make up dan segala macam ini terlihat masih berlebihan di hadapan mereka gitu. Jadi kalau buat aku, show off berlebihan terutama kepada orang-orang yang di lingkungan kantor kalian gitu ya, sama temen kerja misalnya gitu ya, karena itu yang paling risky banget buat aku, karena soalnya namanya di lingkungan kerja ada juga yang jealous, ada juga yang mungkin kelihatan baik gitu ya, tetapi di belakangnya ngomongin segala macam, itu sudah kayak makanan, udah tahu, udah ngerti lah. Makanya aku udah mencoba, no, I don't wanna make a mistake for the second, third time, fourth time. Kayak gitu. Jadi itu aku udah pelajari pada saat aku kerja di Indonesia juga dan kerja di Australia gitu guys. Jangan terlalu berlebihan. Keempat, kita seprofesional mungkin boleh dekat sama teman kantor, tetapi tidak bisa semua gitu. Hanya mungkin kalau kita mau dekat sama satu atau dua orang, kita juga nggak bisa memposisikan diri kita berlebihan dalam hal mengeluarkan semua sharingan kita, apalagi kita kan sebagai cewek pengennya curhat gitu ya, masalah pribadi atau apa. Mendingan jangan ya guys, karena nggak semua orang itu sama, oke? Jadi makanya kita seprofesional mungkin. Aku jujur paling males kalau deket sama orang kantor dan bahasnya itu masalah kantor. Gue mendingan ngebahas mengenai apa aja gitu, mengenai jalan-jalan kemana kek, lu makan apa kek, lu sukanya apa, daripada kita ketemu orang kantor dan ngebahasnya masalah kantor. Gila kali, ya nggak sih? Kayak nggak ada bahasan lain aja, kayak lu nggak punya kehidupan yang real aja gitu. Dan aku tuh paling malas. Jadi pada saat aku kalau deket sama orang gitu di lingkungan kantor aku, yuk kita makan siang, ya udah kita bahasnya apa aja. Lu suka movie apa, lu suka baju apa, lu suka hobinya apa sih, pokoknya di luar kantor. Gue tuh paling malas gitu. Jadi untuk curhat sama orang kantor itu aku no. Dekat boleh, terlalu dekat banget kayaknya enggak gitu. Tapi karena kita harus memposisikan diri kita siapa dan mereka itu siapa gitu ya, kita juga harus respect. Dan kita juga nggak bisa membuat semua yang ada di sekitar kita itu sama gitu, karena gimana pun juga pemikiran orang beda-beda guys. Jadi itu yang terpenting. Terus apalagi nih, kalian harus fokus ya, fokus fokus dengan kerjaan. Kenapa aku harus bilang fokus? Itu udah tahap paling tinggi di tempat kerja. Fokus kerja, lu fokus maksudnya. Iya, apalagi aku yang duduk di depan, kadang orang-orang suka kayak, masa sih lu nggak tahu lagi gosip ini, berita ini, apa ini, masa sih kayak gitu-gitu. Sebetulnya aku tahu banget, cuman ngapain juga, nggak ada faedahnya, nggak ada untungnya buat gue gitu. Apalagi aku duduk di depan yang tahu banget situasi yang terjadi seperti apa, mau dari yang punya perusahaan, manajer, segala macam, apapun yang terjadi yang berseliweran di depan mata aku tahu banget. Tapi gue yang penting fokus di kerjaan, fokus apa yang gue lakuin, selesai kerjaan, gue pulang, istirahat, that's it gitu. Kayak lu gak peduli sama situasi kantor, gue peduli. Karena itu gue tutup mulut, ngapain juga gitu ya, it's not my business, itu bukan urusan gue gitu ya. Jadi makanya aku pernah di posisi dimana aku terlibat juga pada saat itu bukan di Australia gitu ya, waktu di Indonesia kayak kepo gitu ya, urusan orang lain kita pengen tahu gitu, kalian juga pastikan. Nah, tapi mikir lagi, ngapain juga, nggak ada untungnya gitu. Mending kalau kita yang nggak disalahin gitu kan. Tapi kadang orang yang tuh kan gue tahu dari lo, nah ntar kalau misalnya bumerang buat kita, gue nggak mau kedua kali, ketiga kali, keempat kali, no way. Jadi gue mendingan fokus, selesai kerjain, pulang, istirahat, that's it. Yuhu. Terus apalagi yang harus kita
build atau bangun supaya kita tuh betah, supaya kita tuh benar-benar ngerasa enjoy dengan bekerja. Ya udah, kita harus tetap menjaga pertemanan, hubungan di kantor ya, di kantor saling tolong menolong, saling mengisi satu sama lain gitu ya. Kalau kita mungkin terlalu overload, orang terlalu banyak memanfaatkan diri kita untuk tetap kerja terus, sedangkan mereka berhura-hura segala macam. Gue sih nggak peduli selama aku masih bisa menangani gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku tetap fokus. Orang lain mukanya kayak gimana bodo amat, yang penting gue bisa ngerjain. Tapi kalau misalnya terlalu overload dan mereka banyak memanfaatkan aku harus ngomong gitu, ngomong sama manajer aku segala macem kayak gitu guys. Dan lagi kalau misalnya kalian punya masalah juga nih ya, aku sarankan mendingan kalian fokus juga. Nah, fokus itu banyak banget kan kita gunakan dalam situasi apapun, mau dalam pekerjaan mau punya masalah, fokus sama satu orang aja. Jadi aku pernah punya pengalaman, jadi aku memang gak suka cara kerja dia gitu, jadi aku diamin karena waktu itu aku masih terlalu sensitif dan terlalu nggak banyak terbuka gitu kan, kayak berpura-pura gitu. Cuman pada saat aku lakukan dan aku tetap fokus, dan lama-lama aku nggak kuat gitu kan, karena aku tahu orang ini siapa, aku bilang ke manajer seperti apa segala macam. Terus sampai orang yang punya perusahaan juga tahu dan segala macam. Tapi mulut aku nggak pernah cerita sama siapapun gitu. Cuman ada beberapa yang bisa melihat gitu kan, melihat situasi aku pribadi, karena kayaknya lu kayak dimanfaatin banget gitu. Cuman ya udah mau gimana lagi gitu. Dan tapi aku mulutnya nggak ember, nggak cerita sama si A, B, C, D segala macam dalam bahasa Inggris segala macam gitu ya. Dan sampai saat ini permasalahan selesai, cuman aku hanya membatasi kalau berbicara sama dia mengenai kerjaan aja gitu. Tetapi itulah hubungan yang dimana aku ngerasa ya udah clear, cuman aku memposisikannya udah jadi teman kerja aja baik, selebih itu kita nggak ada urusan gitu. Jadi dari fokusnya itu aku menempatkan diri aku, yang penting aku kerja bener, aku nggak punya masalah sama orang lain gitu ya, aku menebar kebaikan sesuai dengan apa yang mereka pengen, karena aku dibayar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab untuk kerjaan aku gitu. Karena kerjaan aku meskipun di depan juga cukup berat gitu, dan kita juga harus tetap mempertimbangkan itu semua, karena namanya juga kita bekerja ya, kita harus tahu rules dan cara mainnya seperti apa. Jadi aku tuh harus tetap menjadi diri aku yang memang mereka inginkan, sebagai diri aku yang ceria, yang benar-benar positif, benar-benar cekatan abis pokoknya. Kadang orang bilang, gila lu bisa ngerjain sendirian sih. Ya abis gimana, kita udah kebiasaan seperti ini. Dan bersyukurnya kita orang Asia bangga dong, iya dong ya, karena orang Asia itu aku harus bangga dengan darah Indonesia juga gitu, seorang pekerja keras. Jadi kalau aku bilang gue sibuk banget, itu tuh bener-bener sibuk segini gitu, bukan gue sibuk banget ternyata sibuknya cuma segini, tetapi ngomongnya sibuk banget, dan itu beda. Dan aku belajar dari kerja keras itu tuh membuahkan hasil, dimana kita tuh memang dididik udah dari zaman kapan ya? Dari kecil kali ya. Jadi makanya udah kebiasaan kalau namanya cekatan, kerja itu bener-bener kerja, bukan kerja sambil ngomong terus berhenti segala macam, enggak gitu. So itu yang bisa aku share ke kalian. Mungkin buat kalian-kalian nih yang pengen tetap betah kerjanya dan benar-benar pengen bisa diterima di lingkungan kerja, mungkin saran-saran aku bisa kalian terapkan. Dan aku bisa menjadi pribadi yang seperti ini karena aku juga belajar dari pengalaman-pengalaman baik buruk aku sebelum-sebelumnya. Dan aku pun terbentuk saat ini tuh dari hasil proses pembelajaran yang aku rasakan selama ini, selama aku bekerja di Indonesia dan selama bekerja aku di Australia gitu. Semua itu tidak terlepas dari perubahan sikap, yang dimana kalau memang kita baik melakukan ini, ya udah kita buang yang sedikit kayak gitu. Ngerti gak sih? Mudah-mudahan ngerti ya. Jadi balik lagi, aku harus bisa
fokuskan diri aku untuk bekerja, toh fokus ya, menyadar diri bahwa aku tuh bekerja seperti ini gitu kan. Jadi pekerjaan apapun kita harus memposisikan diri kita gitu. Kita juga nggak bisa berlebihan show off ke orang lain. Dengan show off dan segala macam, kita juga nggak bisa mengontrol penilaian orang lain pada kita. Jangan pernah curhat sama teman-teman kantor dan segala macam. Boleh dekat, appreciate dengan apa yang mereka suka dari kita gitu. Cuman tetap harus sadar bahwa kita harus menjadi pribadi yang profesional di lingkungan kerja gitu ya. Kalau punya masalah, mendingan satu fokus ke orang tersebut gitu. Jangan ember nih mulut, gosip sana, gosip sini gitu ya, minta pembelaan diri, itu jangan. Terus kalau misalnya ada gosip sana sini, mendingan kalian fokus aja di kerjaan gitu. Kalau kalian tahu dan kalian harus saring nih otak kalian, ada faedahnya nggak sih buat gue gitu. Daripada jadi bumerang ke diri kita, mendingan tutup mulut, diem aja, tetap fokus di kerjaan. Mendingan kalian kerjaan selesai, pulang ke rumah nyantai, besok fresh lagi. Entar pada saat gajian nerima duit, kita bisa nge-treat diri kita untuk shopping, belanja sana sini gitu. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan selain kita membuang energi kita, waktu kita dengan hal-hal yang tidak baik untuk hidup kita, diri kita pribadi. So, itu yang bisa aku kasih ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalau kalian suka dengan tips dari aku pribadi, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, comment, subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye bye. Bye.